Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Walaupun kita terbatas, tidak berada di satu tempat, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu, dan saya percaya kuasa Tuhan nyata, kemuliaannya, kehadirannya nyata di tempat dimanapun kita berada, amin. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita yang besar. Mari sama-sama saya mengajak kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan pribadinya. Kami menyembah Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Hari ini kami segenap orang-orang yang percaya, kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus.
of rest, show breath in our life. So we pull out of rest to all we. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Jiwa kami bersorak, hati kami bersuka cita, kami memuji Engkau, menyembah Engkau. Mari lagi berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab kasih setiamu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Kami memuji Engkau. Haleluya. Mari sekali lagi berikan kemuliaan sorak-sorai buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Lord you are good. You are good and your mercy endureth forever. Lord you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. For who you are. Sing you are good. And you are good. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Lord you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lebih lagi katakan, Lord you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Mari mau katakan, Kau baik Tuhan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah.
siapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami percaya firman-Mu berkuasa mengubah hidup kami, dan biarlah setiap kami mengambil langkah konkret karena kami percaya firman Tuhan yang hidup dalam hidup kami akan memampukan kami untuk mengerjakan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami pasti menuai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya akan bacakan dari Hagai 2 ayat 16 sampai 20. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kitab Hagai di dalam Alkitab adalah kumpulan pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Hagai. Dalam kitab Hagai ini diceritakan mengenai orang Israel yang telah kembali dari pembuangan di Babel. Yang menjadi masalah atau persoalan adalah, sekalipun orang Israel telah kembali dan tinggal beberapa tahun lamanya di Yerusalem, namun rumah Tuhan atau bait Allah masih saja merupakan puing-puing. Pesan-pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Hagai berisi tentang desakan dari Allah kepada para pemimpin bangsa Israel untuk kembali membangun rumah Tuhan. Dan Tuhan juga berjanji akan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada umat Israel. Hari ini ada 2 pesan dari firman Tuhan yang bisa kita tangkap. Yang pertama, ketidakpedulian terhadap pembangunan rumah Tuhan mendatangkan kekeringan. Sekembalinya bangsa Israel dari pembuangan, mereka kembali ke Yerusalem setelah sekian lamanya berada di pembuangan di Babel. Mereka melupakan keterlibatan mereka untuk membangun bait suci, dan mereka juga kehilangan makna bait suci bagi bangsa Israel. Makna seperti apa? Makna bait suci bagi orang Israel dalam banyak hal itu sama dengan makna kota Yerusalem. Makna yang pertama, bait suci itu melambangkan kehadiran dan perlindungan Allah atas umatnya. Jadi ketika bait suci ditabiskan, kemuliaan Tuhan turun atas bait suci. Makna yang kedua, bait suci juga mewakili penebusan umatnya oleh Allah. Persembahan, korban penghapus dosa, atau hari raya pendamaian itu dilakukan semua di bait suci. Makna yang ketiga, bait suci yang ada di Yerusalem adalah gambaran yang menunjukkan bahwa hanya ada satu Allah saja, yaitu Tuhan Allah perjanjian bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, kita pun pernah menjadi orang-orang yang tadinya berada di pembuangan, tidak pantas menerima janji Allah. Tadinya kita pun terhilang. Tapi kalau saat ini kita menerima janji keselamatan, kita menjadi anak-anak Allah, itu karena Allah sendiri yang menebus setiap kita melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Setelah semua yang kita alami, yang kita rasakan, masakan kita tidak mau terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan? Saya akan bacakan lagi dari Hagai 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit.
Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Ini teguran Tuhan bagi bangsa Israel, karena mereka melalaikan yang sudah seharusnya itu menjadi prioritas utama. Teguran Tuhan di sini kita lihat ada dua. Yang pertama, kerja keras apapun yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Israel saat itu, ataupun memenuhi kebutuhan keluarga mereka, tetapi karena melupakan hal yang prioritas, yaitu bait Allah tetap menjadi puing-puing. Bait Allah tidak dibangun kembali. Mereka melupakan hal ini, padahal ini adalah hal utama yang harus mereka kerjakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, teguran juga bagi setiap kita. Apakah kita disibukkan oleh keluarga kita, rumah tangga kita? Saya percaya Tuhan tidak melarang itu semua. Namun yang kedua, seringkali kesibukan terhadap rumah, kasih sayang terhadap keluarga itu melampaui kasih sayang kita kepada Tuhan. Itu melampaui tanggung jawab kita terhadap rumah Tuhan. Terlalu sibuk dengan urusan masing-masing, dengan rumah tangganya masing-masing, sampai tidak peduli lagi dengan kepentingan rumah Tuhan. Hal ini Tuhan menegur bangsa Israel. Saya percaya Tuhan senang kita mengasihi keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan mau mengajarkan setiap kita, ada yang paling utama. Ada hal yang harus menjadi prioritas utama. Kita dapat berkat, kita punya penghasilan mungkin tiap bulan. Siapa yang pertama-tama kita ingat? Apakah yang pertama kita ingat adalah keluarga kita? Apakah yang kita ingat pertama-tama adalah keluarga kita mungkin yang ada di kampung kah? Atau yang ada di sekitar kita kah? Siapa yang pertama-tama kita ingat? Di sini Tuhan menegur keras bangsa Israel karena mereka sibuk dan terus sibuk, dan mereka melalaikan tugas, kewajiban mereka, yaitu untuk membangun kembali bait suci atau rumah Tuhan. Dalam Hagai 2 ayat 17 sampai 18 itu dikatakan apa? Mereka mengalami yang namanya gagal panen. Bapak Ibu Saudara, saya mau bagikan hatinya Tuhan pada malam hari ini. Tuhan bukan saja menginginkan Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami banjir mujizat, tetapi Ia juga ingin di setiap tempat ada kemegahan rumah Tuhan. Itu sebabnya ada orang-orang yang mau merelakan dirinya. Mereka pergi ke daerah-daerah, mereka pergi ke pelosok-pelosok dengan tujuan utama, yaitu rumah keagungan Tuhan ada di sana, sehingga banyak orang diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mereka tidak bisa melayani tanpa topangan setiap kita. Mereka tidak bisa fokus kepada jiwa-jiwa yang di sana. Mereka tidak akan bisa fokus untuk membangun pekerjaan Tuhan kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak terlibat. Rumah Tuhan yang Tuhan inginkan itu bukan hanya ada di Pondok Kopi, tapi Tuhan mau di setiap daerah, setiap pelosok ada rumah Tuhan yang dibangun, sehingga banyak jiwa boleh dilayani, banyak jiwa bisa dimuridkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Tidak bisa tidak, kita harus terlibat menabur. Saya percaya inilah hatinya Tuhan. Kita saling mensupport, kita saling menabur, dan tempat yang paling tepat untuk kita menabur adalah gereja, rumah Tuhan. Ia mau setiap
kita terlibat di dalamnya. Ini harus menjadi hal yang prioritas dalam hidup kita. Allah menyampaikan pesan kepada bangsa Israel bahwa mereka tidak diberkati oleh Tuhan karena mereka tidak terlibat dalam pembangunan kembali rumah Tuhan. Pesan yang kedua, keterlibatan terhadap pembangunan rumah Tuhan mendatangkan berkat. Dalam Hagai 2 ayat 18 sampai ke 19, ada janji Allah kepada bangsa Israel jika mereka membangun kembali bait Tuhan. Mereka akan menikmati berkat Tuhan melalui panen yang berlimpah-limpah. Ini janji Tuhan bagi umat pilihannya, dan ini janji Tuhan bagi setiap kita. Tidak akan pernah sia-sia apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya tabur melalui rumah Tuhan. Itu tidak akan pernah sia-sia. Itu akan menjadi benih yang unggul sehingga kita pasti panen. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, ketika kita panen, maka semua mungkin ketika kita menabur dengan air mata. Kita menabur mungkin ada rasa sakit yang kita rasakan. Tetapi ketika panen itu datang, sukacita itu melampaui segala yang pernah rasa sakit yang pernah kita alami. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada umatnya. Kalau Bapak Ibu Saudara dalam segala situasi yang ada tetap menabur yang terbaik bagi Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan pernah mau berhutang. Dia tidak akan berlambat-lambat untuk membalas segala yang dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara dan saya. Pasti Dia akan membalasnya. Tidak akan pernah sia-sia. Dalam pada malam hari ini, saya berdoa, saya mau berkatakan, saya mau mendeklarasikan bagi Bapak Ibu Saudara, bagi engkau yang terus menabur, setia menabur bagi pekerjaan Tuhan, engkau yang terus berani mempersembahkan uangmu untuk pembangunan kerajaan Allah melalui GKRI, haleluya. Sekalipun tidak mudah mungkin, situasinya tidak mudah, pekerjaan tidak seperti dulu, tetapi karena engkau punya iman, karena engkau punya hati, karena engkau mengasihi Tuhan, engkau mengasihi gerejanya, maka aku berdoa pada malam hari ini, Tuhan pulihkan keuanganmu, Tuhan pulihkan pekerjaanmu. Bahkan sekalipun engkau mungkin masih studi, engkau belum bisa menghasilkan, tapi engkau berusaha, berjuang untuk bisa menabur dan menabur. Pada malam hari ini, mari kita deklarasikan, aku akan menjadi orang yang di atas rata-rata. Karena kita menabur bagi rumah Tuhan, maka Tuhan pasti menyediakan blessing-Nya yang begitu luar biasa. Jadilah kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena kita mau terlibat dalam pembangunan rumah Allah. Kita mau terlibat dalam perluasan kerajaan Allah. Kalau tadi dikatakan ketika bangsa Israel melalaikan pembangunan bait suci, apa yang mereka alami? Tuhan menghembuskan hasil mereka, sehingga apapun yang mereka bawa ke rumah itu seperti tidak ada, itu seperti tidak berharga, karena Tuhan menghembuskan itu semua. Nah, dalam malam hari ini ketika kita mulai terlibat dalam menabur dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan bukan menghembuskan hasil panen kita, Tuhan bukan menghembuskan hasil usaha kita, tetapi Ia menghembuskan Roh-Nya sehingga engkau makin penuh dengan urapan, engkau makin penuh dengan tanda-tanda mujizat, engkau makin penuh dengan kemenangan, engkau makin dipenuhi dengan hati yang terus senang menabur dan terus menabur bagi perluasan kerajaan Allah. Saya melihat ada satu kalimat yang luar biasa dalam Hagai 2 ayat yang ke-20. Kalimat yang terakhir. Kalimat yang terakhir dikatakan seperti ini. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Mulai dari hari ini. Firman Tuhan tidak berkata mulai besok. Firman Tuhan tidak berkata mulai minggu depan, mulai nanti. Bukan itu yang Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan mulai dari hari
ini aku akan memberi berkat. Apa artinya kata hari ini, Bapak Ibu Saudara? Mari kita tangkap firman Tuhan hari ini. Bicara hari ini adalah hari di mana Bapak Ibu Saudara mulai menabur bagi pekerjaan Tuhan. Bicara hari ini adalah hari di mana engkau mulai berani berikan yang terbaik bagi perluasan kerajaan Allah melalui gerejanya. Hari ini itu berarti Tuhan kita tidak akan menunda-nunda untuk mencurahkan berkat-Nya, kasih karunia-Nya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita tangkap kebenaran ini dan kita masuki. Kita percaya firman Tuhan ya dan amin. Kalau Tuhan merindukan di seluruh tempat, di setiap daerah, setiap pelosok ada keagungan rumah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, terlibatlah, menaburlah dengan iman, percaya. Setiap firman yang kita dengar, biarlah itu jadi rema dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan jadi rema, maka saya percaya tidak perlu A, B, atau C mendorong-dorong kita. Karena firman itu kita biarkan hidup dalam hidup kita, maka tidak ada rasa sulit bagi kita untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu itu meneguhkan kami Tuhan, bahwa ada janji Tuhan yang luar biasa. Kami percaya apa yang kami tabur itu tidak sebanding dengan apa yang sudah kami terima dari Tuhan. Apa yang kami sudah tabur itu tidak sebanding dengan hasil panen yang pasti kami terima. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan tidak pernah berlaku curang terhadap umat-Mu. Justru Engkau menginginkan seluruh umat-Mu mengalami berkat berkelimpahan. Sehingga dengan demikian semakin banyak orang bisa diselamatkan. Semakin banyak orang bisa mendengar Injil. Semakin banyak orang boleh tertanam di dalam gereja lokal. Karena itu Tuhan, kami angkat tangan kami arahkan pandangan kami kepada Engkau. Kami percaya malam hari ini umat-Mu yang sudah berkomitmen, umat-Mu yang berani menuliskan iman mereka untuk mensupport pekerjaan Tuhan, diberkatilah. Pintu-pintu yang tertutup dibuka. Tidak ada lagi belalang pelahap, melainkan umat-Mu melimpah dengan berkat Tuhan, sehingga umat-Mu boleh jadi alat-Mu untuk memberkati rumah-Mu, untuk memberkati perluasan kerajaan Allah. Kami terima firman-Mu Tuhan, kiranya berkat kasih karunia-Mu terus melingkupi kami, dan kami umat-Mu hidup dalam kemenangan. Kami terima berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, penyertaan, pengurapan dari Roh Kudus, memimpin kami hari ini sampai selamanya. Amin.